Selamat siang pemirsa dimanapun berada, berjumpa lagi di channel pengacara Tony, channel yang selalu memberikan pencerahan hukum agar masyarakat semakin paham hukum, agar semakin berani menyuarakan keadilan. Masih membahas kasus Rasman versus Hotman Paris. Kemarin saya memposting konten di channel YouTube pengacara Tony dengan judul "Jika Hotman Paris tidak datang 2 kali, maka Rasman bisa bebas." Banyak sekali komentar baik di channel YouTube pengacara Tony maupun di TikTok yang mengatakan bahwa Hotman Paris kan sudah jelas sakit, jadi tidak bisa dikatakan mangkir. Yang kedua, biasanya kan dibacakan saja BAP korban, dalam hal ini BAP Hotman Paris. Nah, dua pertanyaan ini atau dua komentar ini akan saya tanggapi secara hukum. Pertama, Hotman Paris sedang sakit, jadi tidak hadirnya itu dikategorikan sebagai ada halangan yang sah atau tidak mangkir. Oke, saya bacakan aturannya. Mengenai ketidakhadiran saksi ketika dipanggil di muka sidang kemudian tidak hadir, ya, itu diatur di dalam pasal 162 ayat 1 KUHP yang berbunyi, jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangannya yang telah diberikannya itu dibacakan. Oke. Jadi dalam pasal 162 ayat 1 KUHP ini ada 3 hal di mana saksi boleh dibacakan BAP-nya saja di depan sidang. Yaitu bila mana 1, saksi atau korban itu telah meninggal dunia. Yang kedua, saksi atau korban itu ada halangan yang sah. Ketiga, saksi atau korban itu tempat tinggal atau kediamannya itu jauh atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara atau ada tugas negara. Nah, jadi 3 hal itulah yang membuat saksi yang tidak datang itu atau tidak hadir di persidangan itu, maka BAP-nya itu bisa dibacakan saja. Nah, kita bahas kasus Hotman Paris. Tidak hadirnya Hotman Paris ini karena sakit. Itu dibuktikan dengan penjelasan dari jaksa penuntut umum yang dilengkapi dengan berbagai surat atau dokumen, diantaranya adalah surat keterangan sakit dari Rumah Sakit Elizabeth Singapura. Nah, apakah sakit ini dikategorikan sebagai mangkir? Tidak. Jadi sakit ini sepanjang bisa dibuktikan ada dokumen atau keterangan dari pihak yang berwenang bahwa yang bersangkutan memang sakit, maka sesuai dengan pasal 162 ayat 1 KUHP, maka tidak hadirnya saksi Hotman Paris itu dapat dikategorikan sebagai saksi yang tidak hadir karena ada halangan yang sah, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai mangkir. Nah, karena tidak hadirnya Hotman Paris dikategorikan sebagai saksi yang tidak hadir karena ada halangan yang sah, maka saksi bisa dipanggil 2 kali lagi. Nah, jadi 2 kali sesuai dengan konten saya terdahulu itu tidak dihitung Hotman Paris yang kemarin tidak hadir karena sakitnya. Jadi 2 kalinya itu nanti ya dipanggil 2 kali lagi. Baru kalau 2 kali lagi tidak hadir, maka hakim akan menggunakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa? Yaitu hakim membuat penetapan agar Hotman Paris sebagai saksi itu agar dihadirkan. Lalu, apakah nanti kalau Hotman Paris setelah dipanggil 2 kali lagi
kemudian tidak hadir, apakah BAP-nya atau berita acara pemeriksaannya apakah bisa dibacakan saja di depan hakim di muka sidang? Jawabannya tidak bisa. Hotman Paris tetap nanti harus hadir setelah ia sembuh. Kenapa? Karena sidang dengan terdakwa Rasman Arif Nasution, perkaranya adalah perkara pencemaran nama baik. Perkara pencemaran nama baik itu termasuk delik aduan. Jadi delik aduan itu seseorang terdakwa dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban. Nah, pengaduan dari korban itu akan langsung didengar oleh hakim itu di depan hakim atau di persidangan. Jadi kalau Hotman Parisnya tidak datang, maka perkara pencemaran nama baik ini tidak bisa dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Hakim akan memutuskan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dan berkasnya nanti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Kalau Hotman Paris nanti tidak hadir lagi setelah 2 kali dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang. Itu. Nah, kasus pencemaran nama baik yang terdakwanya bebas apabila korbannya tidak hadir di persidangan, ini pernah terjadi pada Nikita Mirzani, di mana saat itu Nikita Mirzani sebagai terdakwa kemudian dibebaskan oleh hakim dalam putusannya setelah korban Dito Mahendra tidak datang, tidak hadir setelah dipanggil 2 kali secara sah dan patut. Bahkan hakim telah mengeluarkan penetapan yang memerintahkan agar Dito Mahendra hadir ke persidangan, namun tidak hadir juga. Akhirnya Nikita Mirzani diputus bebas dan berkas perkara dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Nih, saya bacakan putusan Nikita Mirzani pada saat jadi terdakwa atas pengaduan Dito Mahendra atas dugaan pencemaran nama baik. Putusan PN Serang, Pengadilan Negeri Serang, nomor 853/PIT.SUS/2022 PN SRG Serang tanggal 29 Desember 2022. Penuntut umum Edward Sarjana Hukum, terdakwa Nikita Mirzani binti Mawardi almarhum. Mengadili 1. Menyatakan penuntutan penuntut umum atas diri terdakwa Nikita Mirzani almarhum Mawardi tersebut di atas tidak diterima. Nah, jadi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima ini putusannya karena Dito Mahendra sebagai korban itu tidak hadir ya di persidangan setelah dipanggil 2 kali secara sah dan patut dan sudah ada penetapan hakim bahwa Dito Mahendra harus datang, harus hadir agar dihadapkan, tetapi tidak hadir juga. Makanya putusannya ini tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Kedua, memerintahkan terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Nah, hakim memerintahkan agar terdakwa Nikita Mirzani ini dibebaskan dari tahanan karena saat itu Nikita Mirzani ditahan, makanya perintahnya agar dibebaskan. Ketiga, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang mengembalikan berkas perkara nomor 853/PIT.SUS/2022 PN SRG atau Serang atas nama terdakwa Nikita Mirzani binti almarhum Mawardi kepada penuntut umum. Nah, jadi berkasnya itu diperintahkan untuk dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Kemudian keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Tanggal musyawarah 29 Desember 2022, tanggal dibacakan 29 Desember 2022 itu. Nah, kembali kepada kasus Rasman. Jadi kalau Hotman Paris sebagai korban yang dipanggil sebagai saksi nanti 2 kali lagi kemudian tidak datang dan hakim kemudian mengeluarkan penetapan agar Hotman Paris dihadapkan di muka sidang, tetapi kemudian Hotman Paris tidak datang juga,
maka nanti putusannya itu pasti akan sama dengan putusan Nikita Mirzani, yaitu tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Nah, kemudian yang kedua, karena Rasman tidak ditahan, maka tidak ada tuh perintah untuk dibebaskan dari tahanan. Nah, kemudian yang ketiga, diperintahkan agar berkas perkara itu dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Itu. Nah, apakah nanti Hotman Paris akan datang? Kalau dari berbagai komentar yang mengatakan bahwa Hotman Paris itu jam terbangnya sudah tinggi, pastilah dia hadir. Nah, kalau Hotman Paris hadir, pastilah sidang berlanjut. Betul, saya juga berpendapat sama. Hotman Paris ini mengerti hukum, tahu konsekuensi hukumnya apabila ia tidak datang setelah dipanggil 2 kali lagi nanti. Tahu dia konsekuensinya. Oleh karenanya, saya juga berharap Hotman Paris bisa datang agar sidang berlanjut, agar diperiksalah kebenaran materialnya. Nah, jika Hotman Paris datang nanti, maka kebenaran material itu akan dicari. Karena perkara pidana itu sejatinya adalah mencari kebenaran material. Kebenaran material itu nanti akan dicari. Apa kebenaran material dari perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution? Kebenaran material itu nanti ada 2. Pertama, apakah tuduhan Rasman Arif Nasution kepada Hotman Paris yang pada intinya Hotman Paris telah melakukan tindakan asusila atau perbuatan tidak menyenangkan kepada Iklim Hakim dapat dibuktikan atau tidak? Itu pertama. Jika dapat dibuktikan, berarti yang dituduhkan oleh Rasman Arif Nasution terhadap Hotman Paris itu adalah kenyataan. Mengenai tuduhan yang kenyataan, ini ada aturan yang mengatur, yaitu keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi ada keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri. Apa inti dari keputusan bersama tentang pedoman dan implementasi atas pasal tertentu? Dalam hal ini, pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Di dalam lampirannya dijelaskan bahwa Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang pada intinya mentransmisikan, mendistribusikan dokumen elektronik sehingga dapat diakses oleh umum, oleh publik yang bermuatan pencemaran nama baik, ya, berdasarkan huruf C, keputusan bersama 3 menteri atau SKB 3 menteri ini dikatakan bahwa bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan. Jadi tidak dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik atau penghinaan apabila dokumen atau konten itu berupa 1. penilaian, yang kedua pendapat, ketiga hasil evaluasi, dan keempat adalah sebuah kenyataan. Sehingga kalau apa yang dituduhkan oleh Rasman Arif Nasution terhadap Hotman Paris, bahwa Hotman Paris yang katanya Hotman Paris melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Iklim Hakim, jika nanti hasil persidangan melalui pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan alat bukti termasuk saksi-saksi, jika tuduhan Rasman Arif Nasution terhadap Hotman Paris itu adalah sebuah kenyataan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai delik pidana pencemaran nama baik atau penghinaan
dalam Undang-Undang ITE. Jadi kesimpulannya, kalau ternyata tuduhan Rasman Arif Nasution terhadap Hotman Paris itu bahwa Hotman Paris telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap iklim hakim adalah kenyataan, maka Rasman Arif Nasution itu tidak dapat dihukum karena itu sebuah kenyataan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau tuduhan Rasman Arif Nasution terhadap Hotman Paris bahwa Hotman Paris telah melakukan tindakan asusila atau perbuatan tidak menyenangkan kepada iklim hakim adalah fitnah, adalah pencemaran nama baik. Katakanlah nanti setelah melalui proses pemeriksaan alat bukti termasuk saksi-saksi, termasuk saksi Hotman Paris, ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa Hotman Paris ini telah melakukan tindakan asusila, telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada iklim hakim, sehingga apa yang dituduhkan oleh Rasman Arif Nasution itu termasuk penghinaan atau fitnah atau pencemaran nama baik. Bagaimana jika benar-benar itu adalah pencemaran nama baik? Maka Rasman Arif Nasution bisa dipidana. Jadi kesimpulannya, jika tuduhan Rasman Arif Nasution terhadap Hotman Paris bahwa Hotman Paris melakukan tindakan asusila atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap iklim hakim itu tidak benar, berarti tuduhan Rasman Arif Nasution itu termasuk pencemaran nama baik, termasuk delik pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, di mana nanti Rasman bisa divonis bersalah dengan hukuman yang diatur di dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itu. Demikian, semoga bermanfaat.